Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dikatil Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik. Ada beberapa pokok pembahasan teori humanistik. Yang pertama, pengertian teori humanistik. Yang kedua, tujuan teori humanistik. Yang ketiga, manfaat teori humanistik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian teori humanistik. Teori humanistik atau sering juga disebut teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal yang lebih baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualitas diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Adapun tujuan teori humanistik, teori pembelajaran humanistik ini juga memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Inti dari teori humanistik adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri. Sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Ada juga manfaat teori humanistik. Sejumlah manfaat yang berguna, yaitu yang pertama, individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik. Yang ketiga, adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka, sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan sendiri. Yang terakhir, kesimpulan. Dari penerapan di atas, kita bisa memahami bahwa konsep dasar teori ini adalah setiap individu memiliki kendali penuh akan kesuksesan dan hasil belajar mereka. Untuk bisa sampai pada hasil yang memuaskan individu, perlu memiliki motivasi yang bisa membuat minat belajarnya meningkat. Motivasi tersebut bisa jadi berasal dari luar atau dari dalam diri individu. Maka peranan tenaga pengajar di sini sangat diperlukan untuk membantu mereka menemukan motivasi belajarnya. Dalam proses belajarnya, tiap individu juga harus memperhatikan aspek dari segi kognitif dan afektif yang nantinya akan mempengaruhi mereka dalam proses pembelajaran. Selain motivasi belajar, pengetahuan tentang pendekatan belajar yang humanis juga dibutuhkan oleh guru dan murid, supaya keduanya memiliki pemahaman dan tujuan yang sama. Dengan begitu, hal ini diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan sebagai hasil dari proses belajar tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.